Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di video kali ini, di video untuk pembelajaran mata kuliah Applikom Aplikasi Komputer pertemuan ke-12. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi. Untuk materi Excel sudah clear, sudah selesai. Kita tinggal hari ini melanjutkan ke PowerPoint. Namun sebelumnya mari kita awali dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan Microsoft PowerPoint, yaitu aplikasi untuk membuat slide presentasi, ya, untuk menyajikan sebuah materi, sebuah data, atau intinya untuk menyajikan sebuah penyampaian informasi ataupun yang lain, ya. Oke, dalam bidang pendidikan ini sering dipakai untuk penyampaian materi pembelajaran, gitu ya. Oke, jadi silakan nanti disiapkan sambil menyaksikan videonya, kemudian nanti sambil mencatat, kan gitu ya. Catatannya disiapkan, kemudian kita semoga selalu dalam keadaan sehat ya, walaupun di tengah pandemi semacam ini. Baik, kita langsung saja mungkin penjelasan secara umum dari Microsoft PowerPoint itu sendiri ya. Bahwasannya PowerPoint ini adalah sebuah aplikasi yang biasanya kalau di bidang enterprise atau di perusahaan itu untuk presentasi ya. Misalnya di sini untuk presentasi bisnis, untuk pemaparan sebuah rancangan proyek dan sebagainya. Itu kalau di perkantoran juga semacam itu ya. Tapi bisa juga di bidang pendidikan, juga bisa untuk membuat media pembelajaran yang interaktif ataupun supaya memotivasi ya minat belajar dari para peserta didiknya. Oke, harapannya mengapa kita menggunakan aplikasi untuk menayangkan slide. Harapannya apa yang disampaikan oleh si penyaji itu bisa diterima lebih baik ya, daripada hanya berbicara secara lisan saja, hanya menyampaikan materi secara verbal. Kalau misalnya disajikan pula dalam bentuk slide ya, ditampilkan melalui perangkat untuk semacam proyektor dan sebagainya, itu harapannya audiens akan memahami lebih baik lagi ya. Di bidang enterprise, di bidang bisnis juga harapannya audiens dapat memahami apa yang disampaikan oleh penyaji. Demikian juga misalnya kalau di bidang pendidikan, itu apa yang disampaikan oleh guru ataupun dosen itu bisa diterima secara maksimal ya, sehingga tujuan dari penyampaian materi itu atau pemaparannya itu dapat dicapai secara optimal. Jadi dengan menggunakan media ini juga akan yaitu tadi, karena mungkin hanya dengan lisan itu kan pemahamannya kan harus mencerna apa yang disampaikan dulu dan sebagainya. Ketika ada ilustrasi ataupun ada penampilan di slide, nah ini akan mempermudah penyaji juga. Jadi mungkin bisa ilustrasi dalam bentuk grafik ataupun ada teks-teks yang hanya sifatnya poin-poin kuncinya saja ya, key point ya, namanya itu PowerPoint. Jadi ketika kita membuat yang namanya PowerPoint itu ya poin-poinnya saja ya, jangan jangan ini ditulis teksnya penuh seperti Anda menulis koran ya, mohon maaf kan gitu ya. Oke, itu kurang lebihnya ya.
Kemudian, bagaimana cara membuka PowerPoint? Di sini di modul ini kita masih menggunakan 2013 semuanya, walaupun nanti saya demonstrasinya pakai yang 2019 atau mirip dengan tampilannya dengan yang 365. Barangkali Anda menggunakan yang 2016 ataupun 2019, bahkan yang 365 nanti juga fitur-fiturnya insya Allah yang kita bahas ini semuanya tersedia. Yang 2010 pun saya kira masih tersedia juga ya. Oke. Di sini, apa namanya, ada, eee, tampilan dari Microsoft Office-nya ya, terkait dengan Quick Access Toolbar, tab menu ribbon-nya atau menu toolbar-nya di sana, itu kan sudah, dibahas juga di PowerPoint, maaf, di Word sudah dibahas, di Excel juga sudah dibahas ya. Saya kira, ini, tidak terlalu ini ya, mirip-mirip ya. Mirip-mirip, kemudian di sini juga ada pembahasannya di sana ya. Oke, quick access toolbar itu apa, menu bar dan sebagainya, silakan nanti bisa langsung saja dibaca, dipelajari, kemudian jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan disampaikan melalui grup WA ya. Oke, mungkin saya lebih apa namanya, cenderung lebih ingin membahas yang selanjutnya ini ya, terkait dengan template Microsoft PowerPoint. Template itu apa sih? Nah, kan gitu ya. Jadi apa namanya, template itu kayak semacam kayak format atau apa begitu ya. Jadi misalnya ada orang mau mengirimkan misalnya tugas misalnya ya, tugas kuliah misalnya. Nah, itu template-nya gimana? Nah, ini sampulnya itu gambarnya ini, kertasnya itu ukurannya sekian. Nah, itu di sana tinggal ngisi aja gitu. Ya, kayak blanko mungkin bahasa ininya ya kan gitu ya. Oke, jadi seperti kalau Anda punya smartphone. Nah, biasanya kan Anda pasang banyak macam-macam tema atau template begitu ya. Oke, ya semacam kayak gitu ya. Jadi dalam membuat file presentasi PowerPoint, Anda bisa memilih untuk menggunakan background putih. Ini defaultnya ya. Ketika Anda membuka dokumen baru, membuat PowerPoint baru, pasti di sana disajikan dalam bentuk background berwarna putih. Namun di sana PowerPoint cukup banyak menyediakan desain template yang bisa digunakan untuk memperindah presentasi Anda semuanya ya. Jadi template yang disediakan PowerPoint ini cukup membantu agar presentasi Anda lebih terlihat profesional. Jadi gini, ketika seseorang dia menyajikan atau dia memaparkan sebuah apa, intinya dia apa namanya, berbicara di depan banyak orang, kemudian dia menyajikan juga dalam bentuk slide presentasi ya. Ketika materi yang disampaikan bagus, kemudian penyajiannya itu sangat luar biasa ya, elegan, kemudian apa namanya, intinya penyajiannya, presentasinya itu bagus ya, itu pasti akan menambah apa namanya, tingkat kepercayaan audiens ya. Jadi wah, ini orang nggak kaleng-kaleng nih kan gitu ya. Jadi misalnya materinya sudah bagus, tapi ditambah lagi dengan cara penyajiannya di slide presentasinya yang luar biasa bagus juga. Ya. Berbeda dengan orang yang misalnya, ya mungkin banyak juga orang yang karena dia merasa, wah saya menyiapkan materinya aja ini udah maksimal banget ini, tapi menyajikannya dalam bentuk slide presentasi sederhana sekali, hanya pakai poin-poin dengan slide putih dan sebagainya. Nah itu kan apa namanya, mungkin agak ini ya, agak apa ya, mungkin orangnya kurang begitu ini apa namanya, istilahnya yang sebagai audiensnya itu ya merasa kok tampilannya cuma gitu ya, sederhana sekali dan sebagainya begitu ya. Oke, jadi bisa dibuat sebuah template. Mengapa kita buat template? Harapannya gini,
Ketika Anda punya satu template, kemudian Anda sering membuat presentasi, ya, Anda tidak perlu membuat ataupun istilahnya menyusun dari mulai layouting, kemudian nanti di dalamnya penyajiannya animasinya, kemudian dan sebagainya itu atau yaitu tadi layouting, letak teksnya di mana saja dan seterusnya, itu Anda tidak perlu ngatur itu lagi. Anda tinggal masukin saja materi-materi yang akan disampaikan, ya. Jadi silakan nanti bisa dimanfaatkan. Nah, nanti Anda bisa selain tadi menggunakan background template yang sangat standar yang putih, atau bisa Anda menggunakan template yang sudah disediakan oleh Microsoft Office, atau Anda bisa gunakan dari microsoft.org, ya. Jadi Anda bisa download, kemudian Anda pakai saja secara gratis. Walaupun banyak di luaran sana untuk template PowerPoint yang sifatnya berbayar, ya, atau kelas premium gitu, ya. Oke, gitu. Jadi apa itu template PowerPoint? Jadi bahwasanya template PowerPoint itu adalah pola dari slide atau sekumpulan slide. Jadi dari slide apa namanya, slide awal, di slide bagian judul, kemudian nanti ada slide untuk menampilkan teks, ada slide yang untuk menampilkan gambar, ada slide yang untuk menampilkan apa namanya, ada judulnya, ada teksnya, tapi ada space untuk menampilkan gambar, ada slide yang layoutnya modelnya itu dibuat 2 kolom, ada slide yang misalnya untuk menampilkan sebuah tabel yang lebar itu dibuat sedemikian rupa. Jadi itu Anda bisa susun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi pola dari slide atau sekumpulan slide yang Anda bisa simpan dalam bentuk filenya itu, kalau template itu POTX, ya. PowerPoint template. Nah, kalau sebelum 2007 mungkin namanya hanya POT saja, ya, seperti PPT X sekarang kan gitu kan. Kalau sebelumnya hanya PPT saja, .ppt, ya, .powerpoint. Kalau Microsoft Word kan sekarang .docx, defaultnya itu standarnya. Kalau Excel .xlsx, kalau dulu XLS, ya, gitu. Nah, di sini menyangkut apa aja template itu di dalamnya, mencakup ada mulai dari layoutnya tadi, ya kan, kemudian tema warna, misalnya untuk misalnya Anda mungkin mengatur backgroundnya itu ada gradasi dan sebagainya, teksnya warna apa, nanti ada shape warnanya apa dan sebagainya. Jadi ada tema warnanya, kemudian ada tema hurufnya, jadi huruf untuk judul itu apa, huruf untuk bagian teksnya itu apa, kemudian time effect-nya juga bisa Anda terapkan, kemudian background stylist, ya, untuk style backgroundnya gambar atau gradasi warna bisa Anda atur. Dan Anda juga dapat membuat template PowerPoint sendiri. Tadi sudah saya sampaikan, disimpan dalam bentuk POTX, ya. Oke, dimana ketika Anda sudah membuatnya, ketika waktu yang akan datang Anda membuat presentasi lagi dengan menggunakan PowerPoint, dan karena sebelumnya Anda sudah membuat template, Anda tidak perlu lagi yang namanya membuat layout atau pengaturan-pengaturan dari awal. Anda cukup, ya, Anda cukup apa namanya, cukup ini aja, apa namanya, cukup, ya, masukin saja materinya gitu, ya. Oke, selain itu yang tadi sudah saya sampaikan juga, Anda bisa melalui situs office.com, ya. Oke, atau situs yang lainnya untuk Anda gunakan, silakan Anda bisa download, ya. Oke, gitu. Nah, kalau pakai yang sudah tersedia di Office 2013, ya, Anda tinggal buka saja misalnya. Nah, ini, ya, tampilannya seperti ini, kemudian tinggal new saja. Nah, di sini sudah ada di sini, ya. Kalau misalnya Anda mau dalam keadaan online, Anda bisa cari di sini, cari template-nya terkait dengan apa, kata kuncinya, nanti download, di create. Nah, kemudian Anda selesai bikin. Bisa menggunakan yang ada di sini, ya. Nah, kalau ini personal, ya, ini di tempat saya sudah ada template-template semacam ini.
Oke, ya. Oke, nah kita gunakan saja yang blank presentation dulu karena nanti kita akan praktekkan bagaimana cara apa namanya membuat template PowerPoint. Oke, jadi ya seperti ini tadi misalnya bisa gunakan yang mana sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Oke, kalau dari office.com ya di sana juga ada langkah-langkahnya. Atau juga ketika Anda sudah masuk dalam ini apa namanya PowerPoint semacam ini, Anda bisa buka di bagian tab desain. Nah, di sini bagian desainnya itu akan muncul ada beberapa pilihan, nah sesuai dengan kebutuhan. Ya, oke, gitu. Ya, diklik ini aja, pilihannya kan muncul banyak di sana. Oke, gitu ya. Saya kira tidak ada masalah, tinggal pakai saja. Nah, di sana ada yang nama live preview ya, langsung muncul di sana. Oke, jadi intinya di sini dari mulai tab file ya ada pengaturan-pengaturan, simpan dan sebagainya. Di home tab ada clipboard, slide ini untuk pengaturan menambah slide dan sebagainya. Kemudian pengaturan paragraf, kemudian insert ini sama seperti Microsoft Office Word dan yang lain-lain. Kalau di 2019 kalau kita mau menyisipkan icon langsung saja klik iconnya ya. Jadi di sini kalau misalnya kita dalam keadaan online tidak bisa, maaf offline ya, jadi harus online. Ya, kemudian menyisipkan segala macam di sana juga bisa. Kemudian desain ini untuk pengaturan desain terkait dengan slide-nya ukurannya 4:3 atau 16:9 ya, ini tipe widescreen ya. Kemudian ada transition di sini, ada yang baru di 2019 itu transisi morph ya. Oke, jadi ada langkah-langkahnya. Jadi bagaimana cara melakukannya? Nah, ini di sini ada screen tip-nya di sana ya. Oke. Kemudian ada animation saya yakin sebetulnya Anda saya yakin sudah pernah menggunakan yang namanya Microsoft Office PowerPoint. Tapi dari yang sudah Anda pahami, dari yang sudah Anda kuasai pada kesempatan kali ini pada saat pembahasan PowerPoint, saya ingin mengarahkan bagaimana Anda itu dengan penguasaan yang sudah dimiliki membuat sebuah template ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ketika Anda membuat presentasi untuk sebuah penyajian entah itu untuk keperluan kuliah ataupun di organisasi kemahasiswaan ataupun di organisasi kemasyarakatan, Anda sudah tidak perlu lagi membuat template ya, karena Anda sudah punya. Jadi misalnya untuk organisasi kemahasiswaan Anda pakai template-nya yang apa khusus itu. Untuk yang kemasyarakatan pakai yang itu. Untuk presentasi tugas-tugas kuliah Anda khusus punya pakai yang layout yang sudah maaf template yang sudah disediakan sebelumnya. Nah, ini slideshow nanti untuk apa namanya melakukan peragaan slide. Nah, nanti sedikit saya tambahkan mungkin di akhir untuk record slideshow ya. Oke, kemudian di sini ada review sama kurang lebihnya mirip dengan yang ada di Microsoft Word. Ada view, kemudian ini di balik ini ada apa namanya? Developer ya. Developer, kemudian help dan seterusnya. Biasanya nanti juga ada muncul contextual tab ya sesuai dengan objek yang diklik. Misalnya, nah ini saya ngeklik apa ini text box, maka di sini ada drawing tool ya. Oke, semacam itu. Oke. Penjelasan singkat terkait dengan PowerPoint. Oke, gitu. Kemudian yang berikutnya gini. Nah, kalau misalnya kita ingin browse template yang sudah kita miliki sebelumnya, maka gimana caranya? Ya di file, maaf, di desain tadi, kemudian kita pilih yang browse for theme. Nah, Anda nyimpannya di mana? Nah, gitu. Ya, Anda nyimpannya di mana? Misalnya nih saya punya template untuk saya membuat slide presentasi biasanya kalau untuk ngajar misalnya ini. Saya punya FTS template custom. Nah, ini tampilan templatenya seperti ini. Jadi sudah enak ya.
layoutnya sudah dibuat ya. Kemudian ketika saya buat slide baru berikutnya, nah di sini kan sudah siap di sini untuk namanya, maaf, judul pembahasannya, topiknya, di sini teks pembahasannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi enak, sudah tidak perlu lagi yang namanya membuat layout dari awal, termasuk nanti untuk menyisipkan animasi dan sebagainya. Ini kita nggak perlu lagi, karena animasi itu sudah kita sematkan pada template juga, ya. Sudah kita sematkan pada template, jadi kita tinggal masukin materinya saja, gitu. Oke. Nah, ini kebetulan template yang saya contohkan di sini itu tidak ada menu. Nah, ya, tidak ada menu. Jadi hanya untuk next next dan tombol next dan previewsnya pakai tombol di keyboard atau pakai klik pada mouse, kan gitu ya. Oke. Nah, di modul saya berikan bagaimana cara membuat template yang ada tombolnya. Jadi nanti seperti aplikasi begitu ya, ketika klik ini maka tampil apa, ketika klik itu klik next ke halaman berikutnya, klik previews atau back ke halaman sebelumnya, misalnya begitu. Ya, oke. Saya undo, saya kembalikan seperti ini dulu. Nah, itu ya caranya begitu. Kemudian tadi kan kita di PowerPoint barusan mencontohkan ada template yang kita mau pakai, kan gitu kan. Nah, terus for temanya, templatenya, nah itu juga bisa disimpan dalam bentuk PPTX sih sebetulnya ya. Jadi misalnya saya sudah punya slide 1 disimpan dalam bentuk PPTX, kemudian kita buat yang baru, nah kita browse templatenya dari yang slide yang sebelumnya juga, ini bisa dilakukan ya. Oke, gitu. Kemudian kita coba bahas yang namanya slide master. Lah, kita bahas template saja belum praktek, lalu apa dengan yang namanya slide master ini? Nah, slide master inilah yang kita gunakan untuk membuat template-nya. Ada fitur namanya slide master di tab menu view, kemudian di sana silakan dipilih slide master ya. Oke, jadi silakan ketika menggunakan slide master, harapannya ya terkait dengan pengaturan layouting dan sebagainya, tema warna, animasi dan seterusnya, kita bisa tanamkan di sana ya. Oke. Bisa juga kita berikan menu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, silakan dibuka saja PowerPoint-nya, membuka seperti ini. Nah, kemudian untuk kalau di modul ini kan saya arahkan untuk biarkan teks seperti ini saja ya. Nah, kemudian membuat langkah-langkah seperti ini. Nah, kalau di modul ya itu membuatnya di sini dulu. Kalau di modul ya, kayak perhatikan. Kalau di modul saya itu menuliskan karena sudah terlanjur di sana, saya buat modulnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, saya akan jelaskan. Saya meminta Anda untuk membiarkan teksnya begini dulu, kemudian membuatlah tampilan-tampilan dan seterusnya ini ya, sehingga tampilannya itu tampak seperti misalnya, oke, terakhirnya ujung-ujungnya. Nah, gini, tampilannya seperti ini. Ada bagian atasnya untuk header, ada tombol close, ada tombol home, ada menu-menunya, kan begitu kan. Misalnya ini ketika Anda presentasi sebuah laporan ya, misalnya laporan kerja praktek atau laporan penelitian dan sebagainya, gitu ya. Oke, atau menyajikan sebuah makalah, misalnya nanti ketika Anda sudah kuliahnya tatap muka ya kan, atau misalnya secara daring tapi Anda diminta untuk membuat video rekaman Anda menyajikan presentasinya, kan bisa juga kan gitu ya. Oke, dibuat tampilan seperti ini. Nah, karena di sini tadi itu membuat tampilan kayak gininya itu, mohon maaf saya pindah sini dulu. Nah, bagian yang ini itu dibiarkan saja ya, bagian yang kotak yang untuk judul ini dibiarkan saja, atau maaf langsung membuatnya di sini. Nah, nanti akan dipindah
Nah, ini perhatikan di sini di langkah berikutnya disuruh ngapain? Tekan Ctrl A. Nah, kecuali text box dan yang klik to add title dan to add subtitle. Artinya pilih semuanya. Artinya di sini kan nanti kita membuat apa namanya insert misalnya mulai dari shape-nya ya kan kita buat di sini gini kan gitu kan kemudian dan seterusnya. Nah ini ketika saya Ctrl A select all, nah maka kan ini kan terseleksi termasuk tadi yang bagian bawahnya ya kan. Nah mohon maaf saya ke sini. Nah bagian-bagian ininya semuanya kan terseleksi semuanya, tapi kecuali yang mana, saya pindah lagi, kecuali yang teks ini. Artinya yang tadi kita buat saja semuanya di sini itu apa namanya di cut. Nah perintahnya di bagian modul, saya kembali ke modul dulu. Di bagian modul itu di-cut semuanya, dipindahkan ke bagian slide master. Daripada nanti memindahkan, nah itu ya, daripada nanti memindahkan, kalau misalnya Anda mau ngikutin modul sih boleh-boleh saja, silakan. Tapi di video ini saya jelaskan, daripada memindahkan nantinya, kita langsung saja masuk ke slide master gitu ya. Oke, jadi tadi langkah-langkahnya pertama kita buat PowerPoint-nya dulu kosong seperti ini. Nah, kita langsung saja ke tab view, kemudian kita pilih slide master pada grup menu master view ya. Klik slide master. Nah, sehingga tampilannya kita berada di bagian slide master. Nah, kita scrolling ke atas bagian thumbnail sebelah kirinya. Nah, bisa Anda lihat di sini. Nah, nah kok ini lebih lebar daripada yang bawahnya ya? Nah, gitu dia. Ini kan default template ya, yang backgroundnya warna putih ya. Nah, tapi kan di sana sudah ada layoutnya, artinya teks untuk judul berada di mana, teks untuk menampilkan ada title dan kontennya, ukuran lebarnya dan seterusnya, posisinya bagaimana. Itu kan sebuah template juga, cuma memang backgroundnya masih putih gitu ya. Oke. Nah, kita beranjak pada yang bagian ini. Office Theme Slide Master. Jadi kita beranjak pada bagian temanya ini. Nah, di bagian tema ini ya, di bagian tema ini itu kita apa namanya hapus saja semuanya ini ya, atau mungkin dihapus kecuali mungkin yang ini apa namanya. Misalnya Anda mau menyajikan tetap menyajikan footer ya boleh, nomor halaman ya boleh, silakan. Begitu. Ya. Misalnya kita hapus. Oke, hapus semuanya aja nggak apa-apa. Hapus semuanya. Jadi polos begini. Ingat yang dihapus bagian yang template ini ya. Oke, kemudian saya akan satu persatu mengarahkan sesuai dengan arahan yang di modul. Pertama, misalnya kita membuat eh, kotak ya. Misalnya ini kembali lagi, ini adalah hanya contoh. Mau seperti apa Anda membuat template-nya itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan eh, ciri khas Anda masing-masing. Ya, jadi ketika nanti Anda menyajikan sebuah slide presentasi, itu akan menjadi ciri khas begitu hanya melihat template-nya saja sudah terlihat. Wah, ini yang presentasi si A, si B, si C kan begitu. Ya. Oke. Nah, ketika kita menambahkan ini saja barusannya, Anda bisa lihat di bawah-bawahnya semuanya. Ini adalah template untuk tema slide masternya, untuk slide misalnya untuk layout, background dan sebagainya itu semuanya Anda bisa tempatkan di sini. Nah, yang bawahnya ini apa? Ini layout slide-nya. Nanti Anda bisa atur lagi. Untuk title slide berarti ini judulnya, ini apanya kan begitu. Ya, kemudian untuk title and content, nah, karena di sini ada headernya, mungkin nanti ini bisa diturunkan. Ya, misalnya ini posisinya di agak bawah dikit, misalnya kan gitu. Nah, misalnya posisinya untuk title and contentnya di sini, misalnya. Ya, oke. Ini hanya contoh ya. Nanti untuk seperti apa Anda membuatnya disesuaikan dengan karakteristik Anda masing-masing. Nah, ini saya kembali ke sini. Nah, ini kan terlalu kotak-kotak gimana gitu ya.
Kalau misalnya Anda ingin merubahnya, ya silakan. Misalnya gini, saya klik, kemudian di bagian format, saya pilih edit shape. Kita pilih edit point, ya. Kemudian kita misalnya pilih bagian sini. Saya naikkan dikit. Sebentar, saya nggak pakai mouse itu ya, saya pakai mousepad jadi. Nah, misalnya di sini. Kemudian kita yang ini juga naikkan dikit, misalnya. Nah, kita maaf tadi edit point. Nah ya, nah di sini Anda bisa turunkan boleh atau naikkan sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya yang ini saya akan turunkan saja. Nah, ini Anda bisa atur begini. Nah, gitu ya. Kemudian yang bagian sini agak melengkung sedikit. Nah, kira-kira begitu. Nah, supaya nanti ada apa namanya gradasi warna ataupun terlihat tidak ini bisa diduplikat saja, diklik kemudian duplikat. Nah, kan jadi ada dua ya, ada dua. Kemudian yang terbaru ini saya klik kanan, kemudian kita pilih send to back. Nah, jadi posisinya di belakang, tinggal kita ganti warnanya. Shape fill-nya kita ganti, misalnya warna ini boleh. Nah, outline-nya kita hilangkan misalnya. No outline, di yang atas juga no outline. Misalnya begitu. Mau dua warna, tiga warna, boleh. Duplikat lagi aja. Duplikat lagi. Ya, send to back. Send to back. Nah, kita ubah shape fill-nya warna yang lain misalnya. Nah, misalnya begitu. Boleh-boleh saja. Ya, mau diubah seperti apa sedemikian rupa boleh. Monggo silakan sesuai dengan kebutuhan supaya tidak terlalu kotak-kotak banget kan gitu ya, jadi nggak kaku ya, jadi ada angle-angle-nya ya, ada lengkung-lengkungnya, jadi menggambarkan apa namanya dinamis kan gitu ya misalnya, dan mungkin tidak terlalu jadul kotak-kotak kan gitu kan. Nah, makanya tadi saya sampaikan ini hanya sebuah contoh. Mau dalam contoh ini saya kembali ke modul dulu. Dalam contoh ini nanti itu ada menu-menunya di atas kayak gini ya kan, kemudian tombol back previewsnya di bagian sini. Ini juga contoh ya. Anda boleh menempatkan menu-menunya di bagian kiri, bagian kanan, atau di mana terserah sesuai dengan kebutuhan. Jika memang Anda ingin menempatkan tombol menu pada presentasi Anda gitu ya. Oke, jadi begitu. Kemudian saya lanjutkan ke sini. Nah, supaya ini saja sederhana saja, tidak seperti ini apa namanya, tidak neko-neko, saya kembalikan saja seperti ini. Jadi seperti yang tampak di modul ya. Oke. Nah, gini. Nah, misalnya gini saja. Kemudian warnanya silakan, warnanya diatur, format. Ini hanya contoh saja, nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan, intinya begitu. Shape fill-nya, outline color-nya ya. Oke, warnanya ini. Kemudian mungkin agak kurang ke bawah dikit. Nah, kemudian saya bikin lagi untuk apa namanya, duplikat saja boleh ya. Bikin lagi untuk yang background ininya. Warnanya kita ubah misalnya agak abu-abu beginilah ya. Oke, agak abu-abu. Kemudian apa namanya, untuk teks dan sebagainya boleh lah ya, kasih apa namanya, semacam kayak untuk tempat untuk atau space untuk
teks ya. Oke, misalnya bolehlah di sini. Atau backgroundnya dibuat putih saja supaya lebih jelas teksnya, ya boleh, silakan. Gitu. Ya, misalnya ini saya buat putih. Kemudian setelah itu kita buat insert lagi, kita insert untuk ellipse, kita tempatkan apa namanya ini nanti untuk tombol next dan previous misalnya. Nah, kita tempatkan di sini, kita pakai shape outline-nya misalnya pakai yang preset 2, ini juga pakai yang misalnya preset 2 agak glowing gimana gitu ya. Ini juga sama. Nah, gitu. Oke, ya. Di sini boleh kita ganti warnanya, shape fill-nya kita agak terang dikit ya. Kemudian kita buat insert lagi untuk tombolnya, tombol next dan previous-nya. Supaya mudah, kita pakai saja yang misalnya tombol-tombol ini aja. Nah, kita akan ubah warnanya. Shape fill-nya misalnya kita orange. Ya, outline-nya no outline, efeknya kita pakai. Nah, hati-hati. Ya, oke. Ketika Anda membuat kayak gini cuma satu, kemudian Anda duplicate ya supaya cepat, harapannya kan begitu. Kemudian ini dibalik. Maaf. Kemudian ini dibalik. Nah, begini. Kan cepat buatnya ya. Nah, nanti ketika ini saya seleksi dua-duanya pakai tombol kontrol boleh ya. Klik satu, klik lagi satunya, kan jadi ada dua. Nah, kemudian saya terapkan efek. Misalnya preset ini kan ada apa namanya. Nah, ini kan ada efek bayangannya. Coba Anda lihat. Kalau saya zoom in, nah, ini bayangannya di atas, ini bayangannya di bawah. Kenapa? Karena ini satu objek yang sama sebetulnya. Cuma Anda duplicate ya. Aslinya kan yang sebelah kanan ini, ya kan? Bayangannya ke bawah. Tapi kok yang ini bayangannya di atas. Nah, kalau Anda menggunakan duplikasi objek semacam ini, hati-hati dalam menerapkan apa namanya uh, efek, shape effect ya. Misalnya kalau yang semacam ini, ya Anda yang jangan yang ada efek bayangannya misalnya. Boleh pakai yang mana terserah. Tapi kalau misalnya mau menggunakan yang efek bayangan ya Anda harus perhatikan. Nah, ini kayak gini kan. Kelihatan. Ini yang atas terang, yang ini yang atasnya yang gelap, ya kan? Oke, tapi kalau misalnya tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu signifikan terlihat jelas ya enggak masalah. Misalnya saya mau pakai yang ini. Oke. Saya taruh di sini untuk tombol next dan reviews. Nah, ini untuk view saya kembalikan ke 100% ya. Itu window aja nggak apa-apa. Nah, ini kan posisinya di sini. Atau Anda mau gunakan warna yang lain juga boleh. Silakan di bagian format tadi kita ubah shape effect-nya pakai preset yang mana terserah. Nah, ini kan ada efek bayangannya ya. Kalau Anda pengen tidak ini ya, Anda hapus saja. Anda buat yang kalau pengen pakai efek bayangan, buat yang sekarang menghadap ke kiri. Ya kan? Oke. Tinggal diklik ini, kemudian di home tab, saya pakaikan ini copy painter, saya klik di sini. Nah, sudah. Ukurannya sama persis. Ya, tinggal ukurannya gimana? Diklik saja, kita lihat formatnya, dimensinya Anda bisa lihat ini. Tingginya 0,9, lebarnya misalnya 1. Samakan saja. Tingginya 0,9, lebarnya 1 cm. Kan selesai. Nah, ini tinggal diluruskan saja posisinya. Geser-geser pakai mouse juga bisa. Nah, misalnya begini. Ya. Oke.
Kemudian mungkin ini saya ubah pakai yang preset 2 saja. Nah, ada efek bayangannya kan, semua efek bayangannya di bawah. Nah, nih kok nggak kelihatan. Nah, ya kan? Semuanya sama efeknya, ya. Semua efeknya sama. Oke, kemudian saya lanjut, misalnya sudah. Supaya ini menuju ke slide sebelumnya gimana caranya? Ya sambil nyicil saja ya sekalian ya. Kita bikin kemudian kita kasih actionnya. Kita klik kemudian kita pilih insert, kita pilih action boleh ya. Langsung action saja. Hyperlinknya kemana? Hyperlink to previous slide. Ini di mouse kliknya ya. Kalau mouse over artinya mouse-nya baru di atasnya ini sudah action. Nah, gitu ya. Jadi Anda bisa sesuaikan. Nah, biasanya kan klik ketika klik hyperlinknya ke previous slide. Kalau mau pakai sound silakan, tapi saya kira nggak perlu ya, atau highlight boleh ya. Jadi kita hanya atur ininya saja, klik OK. Nah kemudian yang ini kita insert actionnya itu hyperlinknya ke next slide, klik OK. Nah jadi nanti kalau diklik menuju ke slide tersebut. Oke, kemudian setelah itu kita insert shape lagi, kita buat untuk tombol home-nya, kita insert shape pada bagian bawah. Di sini ada gambar rumah ya, kita pakai saja di sini. Karena di sini shape-nya itu merupakan apa, action button, maka ketika saya selesai membuat, mana kok nggak aktif? Ini, ketika saya selesai membuatnya di sini, yang terjadi adalah langsung, nah ada tampilan yang tadi, action setting-nya. Hyperlinknya kemana? Kalau home berarti kan ke first slide. Nah, klik OK. Warnanya bisa dirubah. Misalnya home-nya warnanya hijau atau apa, terserah ya. Outline-nya warna misalnya warna apa. Terserah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini, otomatis dia nanti menuju ke slide yang pertama ketika diklik. Kemudian tombol exit-nya, close-nya kita gunakan karena di sini tidak ada action button untuk exit, maka kita gunakan ini, tanda silang. Nah, tanda silang ini misalnya kita buat di bagian sini untuk tombol close-nya ya. Oke, posisinya disesuaikan ya. Kemudian atur warnanya, misalnya shape fill-nya warna merah, outline-nya pun warna merah. Pakai efek boleh, pakai efek presetnya. Nah ini juga pakai presetnya. Oke, kita klik kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih actionnya kemana. Kalau ini berarti hyperlink to apa, end show. Nah, end show ya, klik OK. Nah gitu ya. Kemudian setelah itu kita bikin teksnya juga di sini boleh, insert text box ya. Klik di luar dulu begini. Nah, misalnya bikinlah teknik informatika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, kita tempatkan di sini misalnya. Boleh Anda kasih logo di sini, logonya UMP, boleh. Insert gambar apa dan sebagainya terserah. Intinya ini hanya sebuah contoh template ya. Anda mau membuatnya seperti apa? Monggo, terserah, disesuaikan dengan karakter dan dengan sesuaikan dengan ini penyajian ini disampaikan di mana kan begitu. Misalnya fontnya saya pengen ganti, misalnya saya pakai font yang agak ini apa ya, boleh kayak gini.
besarkan dikit. Nah, oh, maaf. Nah, misalnya di sini. Boleh dikasih logo, boleh ya. Logo dulu atau apa. Nah, fontnya misalnya kita ubah warna fontnya, warna misalnya orange atau apa, terserah ya. Oke, kemudian efeknya Anda bisa kasih juga. Nah, itu kan jadi ada efeknya ya, teksnya ya. Oke, misalnya gini. Nah, oke, macam itu misalnya. Kecilkan dikit. Nah, oke, kemudian setelah itu kita bikin menu-menunya. Insert, kita bikin shape, kita pakai kotak yang ini misalnya. Kita bikin di sini, ya kan? Nah, kita atur warnanya, shape fill-nya misalnya warna ini, ya, karena nanti ada teksnya ya, supaya lebih jelas sehingga terlihat lebih jelas. Kemudian garisnya kita ganti menjadi warna misalnya, nah warna ini misalnya. Nah, kita atur di sini, kemudian duplikat saja, taruh di sini, duplikat lagi. Nah, sudah clear kan? Nah, kemudian seleksi semuanya atau 4 saja boleh lah ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini posisinya diatur sedemikian rupa supaya kira-kira di tengah. Ya, oke. Nah, ini tengah-tengah secara horizontal sudah ya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian misalnya di sini pertama apa nih? Di sini. Pendahuluan. Nah, kemudian ada materi atau apa atau kajian pustaka misalnya kan. Materi, kemudian atau di sini kajian pustaka misalnya. Kemudian di sini ini bisa misalnya untuk presentasi makalah atau apa gitu ya, pendahuluan atau pembahasan misalnya boleh ya kan, pembahasan. Kemudian di sini kesimpulan, kemudian di sini mungkin untuk menyajikan daftar pustaka misalnya. Oke, nah ini kok teksnya warnanya, silakan diatur seleksi, kemudian warna teksnya kita atur misalnya warna ini misalnya ya, kita buat bold. Nah, gini, besarkan dikit. Nah, kemudian supaya cepat ya, ini saya copy, diklik, kemudian saya copy pointernya ini, terapkan di sini. Nah, kan sudah kan, terapkan di sini lagi, copy, terapkan di sini lagi. Nah, cepat jadinya ya. Oke, kira-kira begitu. Kemudian kalau sudah, ini menunya gimana mengelingkan ke yang berikut-berikutnya nanti ya. Oke, jadi sampai saat ini sudah dikasih link, ini sudah kasih link juga. Berikutnya saya setelah membuat ini, coba Anda lihat semuanya kan semuanya sudah menggunakan layout yang sama. Ya kan? Tinggal Anda atur untuk layout di masing-masing ini. Misalnya ini apa ini? Title slide layout. Bisa Anda atur, bisa Anda rename juga. Ini slide apa? Judul. Misalnya slide judul. Rename. Nah, ini slide apa ini? Title and content, ya kan? Kita rename saja misalnya slide untuk judul dan atau misalnya
ada topiknya, topik dan ada materinya misalnya kan gitu kan. Ini kita atur satu persatu. Ini bagian judul. Oh, ini kok nabrak ke sini ya. Nah, ini agak kecilkan dikit atau boleh dikebawain dikit gitu. Nah, di sini kasihlah misalnya bold ataupun apa gitu ya. Boleh di sini diganti apa? Klik untuk merubah atau ya judul atau untuk memasukkan judul misalnya. Nah, di sini boleh ganti klik untuk merubah memasukkan ya subjudul atau apa terserah. Nah, itu. Oke. Kemudian di bagian sini title and content. Nah, klik untuk memasukkan judul topik. Bisa boleh diganti seperti ini. Ya. Kemudian di bold boleh ya kan. Kemudian nah ini di sini supaya nanti ini kan bagian apa ini? Title and content ya, topik dan materi. Jadi nanti dari kesemuanya ini nanti kita bisa menggunakan yang ini, slide layout semacam ini. Supaya Anda ketika memasukkan materinya tidak perlu mengatur animasinya lagi dan seterusnya. Anda bisa langsung saja di sini, langsung saja animation pakainya fade misalnya. Jadi muncul. Loh, tapi Kak ini kok bareng munculnya? Munculkan animation pane-nya. Nah, di sini masih dalam kondisi terseleksi, klik kanan saja, start on, klik saja. Nah, ini sudah urut. Nah, ya. Oke, supaya lebih besar dikit boleh dibesarkan dikit, ya kan? Ya, jadi nanti urutan lab, nah dan seterusnya. Kemudian layout-layout yang lain silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. Oh, ini ada layout yang untuk semacam ini nih. Nah, untuk 2 kolom ya. Boleh Anda atur. Nah, atur di sini. Kemudian supaya ini animasinya sudah tertanam di ininya, tinggal klik kanan, klik on klik ya kan. Startnya on klik, jadi kan sudah urut ya. Tidak satu-satu semua. Nah, ini kan masih ya kan 666 semua ya kan. Nah, klik kanan start on klik, jadi urut 6 7 8 9 10 kan gitu. Begitupun yang lain silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Anda butuh layout yang seperti apa saja. Nah, kebetulan untuk contoh yang saya buat ini nanti akan dicontohkan hanya dengan menggunakan satu layout yang ini saja. Namanya topik dan materi layout. Ya, oke, kita sudah buat di sini, kita tinggal nanti menyajikannya. Oke, kalau sudah, kita keluar dulu dari slide master, kemudian close master view. Nah, sekarang tampilannya kan sudah begini. Klik untuk memasukkan subjudul. Nah, ya kan? Klik keluar, loh, kok sudah teksnya berubah ya? Klik, nah, misalnya judulnya apa? Presentasi X misalnya kan gitu kan. Nah, klik subjudul. Nah, langsung saja di sini namanya. Nama penyaji misalnya kan gitu kan. Kemudian kita tambahkan new slide atau shortcutnya itu Ctrl M. Atau bisa juga kita new slide. Di sini kita pilih yang slide yang mana, yang layout yang mana ya. Oh, ini topik dan materi. Nah, klik. Sudah ada di sana. Klik untuk memasukkan judul topik. Klik. Nah, judulnya pendahuluan. Ya kan? Klik di sini. Apa pendahuluannya? Misalnya A, B, C, ya kan? Kemudian tambahkan lagi Ctrl M. Nah, di sini klik untuk menambahkan misalnya bagian pembahasan. Klik di sini apa pembahasannya X, Y, Z misalnya, ya kan? Ctrl M lagi di sini apa lagi? Kesimpulan. Klik untuk masukkan judulnya kesimpulan. Kesimpulannya apa?
B atau P Q R misalnya kan gitu kan. Kemudian daftar pustakanya apa aja? Misalnya Ctrl M lagi buat slide lagi. Daftar pustakanya. Nah, ini pustakanya apa saja? L, M, N misalnya kan gitu kan. Oke. Jadi pertama Anda buat yang semacam ini dulu. Setelah tadi template-nya jadi, karena di sini nanti ada 4 judul apa namanya, 4 bagian pembahasan ya kan. Kita buat dulu yang pertama ini 1 untuk pendahuluan, 2 pembahasan, 3 kesimpulan, 4 daftar pustaka. Supaya nanti kita bisa mengelingkan ini. Nah, gitu ya. Oke, kita setelah itu kita kembali ke master slide master view, kemudian kita pilih slide master. Ini daftar pustaka, ini bagian judul-judul ini kita lupa tadi ditengahkan ya. Sekalian kita edit. Slide master. Nah, kita kembali kemana? Ke bagian yang ini. Bagian yang apa? Ini dulu. Judulnya ini, judul topiknya ini saya tengahkan. Nah, Ctrl S saja sudah. Jadi semuanya nanti yang menggunakan layout ini akan modelnya seperti ini. Kemudian tadi kan sudah ada ininya ya. Kita klik saja ini pendahuluan, klik. Kemudian kita insert. Nah, karena tadi sudah menambahkan slide untuk pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka, maka kita bisa linkkan. Link. Ya, bisa pakai link ini ke apa namanya? This apa namanya? Ke di sini place in this document, itu di slide yang mana? Di sini kan ada previewnya, ya kan? Atau bisa juga Anda pakai yang ini, action. Action, linknya kemana? Pilih yang slide, ya, pilih slide. Nah, slide-nya yang mana? Ini kan pendahuluan, pilih yang pendahuluan ini, yang judulnya pendahuluan ya, klik OK. Oke, kemudian pembahasan, action lagi, boleh pakai action, boleh pakai hyperlink juga sama, atau juga di action juga di sini kan modelnya milihnya yang hyperlink tuh ya. Pilih yang slide pembahasan. Kok lah slide. Slide, pilih yang pembahasan, klik OK. Oke. Kemudian yang ini saya pakai link aja misalnya atau hyperlink. Klik, berarti pilih mana? Place in this document, berarti yang kesimpulan. Pilih, oh ini kesimpulan, previewnya di sini. Klik OK. Sama saja. Kan? Klik daftar pustaka, hyperlink. Nah, pilih boleh kasih screen tip boleh di sini ya. Daftar pustaka boleh screen tipnya kasih di sini. Daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya, klik OK. Jadi nanti akan muncul screen tip. Screen tip itu semacam apa sih? Kayak ini misalnya. Saya mengarahkan ke sini misalnya. Muncul nggak screen tipnya? Atau ke sini? Oh, di bagian menu ini nggak muncul ya. Klik OK. Screen tip semacam ini. Saya coba arahkan ke sini. Nah, itu muncul screen tip. Insert an icon. Nah, kan gitu kan. Nah, kita sudah kasih nih semuanya nih. Oke ya. Kemudian kita coba keluar dari slide master lagi. Nah, kan sudah jadi ini kan. Coba kita slideshow. Di slide dari awal nih. Ya kan? Next-nya boleh pakai ini. Klik. Atau boleh langsung ini. Klik pendahuluan. Menuju ke slide pendahuluan. Coba. Tadi, maaf saya close dulu. Tadi pada saat saya nulis A, B, C ini, saya memberikan animasi tidak? Tidak, karena animasinya nih, layout body. Jadi animasinya itu, pada teksnya itu sudah disematkan pada template-nya. Ya, jadi tinggal masukin aja. Nih ya, kemudian coba saya lanjutkan tadi slideshow. Ya, pilih pendahuluan, klik. Nah, baru muncul fade. Kan tadi animasinya pakai fade ya. Klik, klik, ya kan? Klik lagi ya next ke halaman berikutnya yang pembahasan kan gitu ya. Boleh ini previews pendahuluan, nextnya ke pembahasan atau bisa klik yang ini pembahasan. Klik, nah, posisinya sudah di tengah. Kesimpulan, kesimpulan, daftar pustaka. Coba ini ke sini muncul screen tip. Nah itu ada screen tipnya, daftar pustakanya. Boleh semacam itu, ya kan? Klik, klik, home, klik ke halaman pertama, close. Nah, keluar dari presentasi.
Nah, saya kira bisa seperti itu. Coba kemudian kita simpan file, save as, ya, save as, kemudian kita pilih this PC, kita pilih di untuk mata kuliah semester ganjil, aja Applikom. Nah, misalnya ini, saya taruh di sini, namanya itu kita simpan dalam bentuk PowerPoint template ini, POTX ya. Oke, namanya template. Nah, ini simpannya di mana? Hati-hati ini. Biasanya kalau kita memilih POTX di sini langsung berubah tadi, bukan tempat yang tadi. Ya, oke, kita ubah lagi di sini, misalnya di apa namanya? Spesies kita pilih di D UMP ngajar semester gasal Applikom 2021. Nah, misalnya di sini template, klik OK. Nah, ini sudah jadi template. Pertanyaannya, lalu kalau misalnya ini pendahuluannya lebih dari satu slide, sedangkan tadi tombol pendahuluan kan diklik menuju slide kedua, pembahasan slide ketiga, kesimpulan slide keempat, daftar pustaka slide kelima. Ketika pembahasan ini ada 2 slide, maka kan di slide kedua dan slide ketiga, apakah kesimpulan tetap menuju ke, maaf, ketika pendahuluan tadi, kita berbicara pendahuluan ya, ketika pendahuluan itu ada 2 slide kita tambahi, berarti kan di slide kedua dan ketiga. Sementara ketika masih normal seperti ini, belum ada penambahan, ketika klik pembahasan maka menuju slide ketiga. Pendahuluan nambah, berarti ada 2 slide, slide 2 dan 3. Ketika pembahasan apakah tetap menuju ke slide 3? Tidak, tetap menuju ke slide pembahasan. Oke, coba kita buat satu lagi ya. Ini kan masih kosong. Kita pakai desain, kemudian di sini kita pakai browse for theme. Browse for theme temanya di mana? D UMP ngajar semester gasal Applikom 2021. Nah, di sini ada template, ya kan? Yang tadi kita buat, apply. Selesai, sudah. Nggak perlu atur-atur lagi. Ini hanya contoh ya, Anda mau buat seperti apa terserah, menu-menunya dan sebagainya. Kemudian klik di sini untuk masukkan judulnya apa, presentasi ABC, ya kan? Kemudian ini nama penyajinya, ya kan? Kemudian tambahkan Ctrl M. Nah, sudah di sini judulnya apa? Apa namanya? Pendahuluan. Kemudian pendahuluan 1, pendahuluan 2, tambahkan lagi untuk pembahasan ya. Nah, di sini kan hanya menambahkan teksnya saja kan, pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan 2, tambahkan lagi kesimpulan 1, kemudian kesimpulan 2, kemudian tambahkan lagi daftar pustaka kan di sini ya. Di sini belum ada kesimpulan judulnya. Kesimpulan. Dahuluan, kesimpulan. Nah, di sini daftar pustaka. Di sini kita tuliskan misalnya pustakanya dari mana saja. Pustaka yang pertama, pustaka yang kedua, misalnya kan. Kita bikin dulu seperti ini, tinggal masukin materinya. Oh, ternyata pendahuluannya ada 2 ini. Tambahkan lagi aja. Berarti kan di sini kan pendahuluan, di sini saya tuliskan misalnya judulnya pendahuluan lanjutan. Nah, kita kecilkan ini. Nah, misalnya gini kan. Tadi kan pendahuluan 1, 2 ya. Di sini kita tambahkan, maaf,
pendahuluan 3, pendahuluan 4. Jadi nanti tidak usah takut. Oh, ini slide ketiga tadi pembahasan masuknya ketiga. Enggak, nanti pembahasan tetap masuk ke pembahasan. Coba kita jalankan. Pendahuluan, klik. Pembahasan, klik. Nah, tetap ke pembahasan. Ya, ke slide yang berarti pendahuluan kan slide 2, ya kan? 2, 3, berarti pembahasan langsung ke yang 4. Kesimpulan tetap yang ke bagian kesimpulan. Daftar pusaka, daftar pusaka. Pendahuluan, klik pendahuluan 1, pendahuluan 2, next. Masih pendahuluan yang lanjutan. Ya kan? Jadi buat dulu yang utamanya, baru nanti kalau mau nambah-nambahkan seperti tadi. Pendahuluan 3, pendahuluan 4, ya kan? Home, close, selesai. Jadi kalau mau menambahkan yang pendahuluan lanjutan ini, nanti dulu. Pokoknya buat dulu yang utamanya. Pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Gitu aja dulu. Ya. Jadi dibuat dibuat yang pokok dulu, nanti kalau mau nambah-nambahin silakan. Kan enak. Animasinya sudah jalan, semuanya sudah jalan, semuanya Anda mau bikin lagi misalnya kemudian supaya cepat Anda pakai template, ya silakan pakai saja templatenya. Mana template saya ya? Templatenya ini, pakai saja, selesai. Tinggal masukin teksnya, ya. Untuk bagian yang tadi saya kembali ke slide master, view slide master. Nah, untuk layout-layout yang lain silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini, dalam contoh ini saya hanya mengatur untuk layout pada bagian judul dan bagian ini yang title and slide, ya. Ada judul topiknya, ada ininya. Langsung kasih animasi. Nah, untuk layout-layout yang lain silakan. Kalau misalnya memang tidak dibutuhkan, ya sudah, hapus saja juga boleh, ya. Gitu. Kemudian Anda bikin lagi misalnya insert layout. Nah, tambahkan satu layout lagi. Layoutnya seperti apa? Kasih nama apa saja. Dikasih rename atau apa boleh, terserah. Ya, oke, saya misalnya di undo ya, dikembalikan. Oke, gitu ya. Itu pembuatan yang namanya slide master. Oke, saya coba ke modul lagi. Saya akan coba, barangkali ada yang terlewat takutnya. Ini tadi membuat menu ini sudah, kemudian ini membuat untuk home-nya sudah, membuat menu-menu ini, kemudian next previous-nya sudah, dia di text-nya ini sudah, kemudian insert text box supaya nanti untuk bagian sini juga sudah, kemudian nah di cut kan tadi kan hasilnya di cut kemudian dipindahkan ke sini. Tadi saya demonstrasinya langsung membuat di slide master gitu ya. Nah, kemudian atur susunan slide masing-masing ya, layoutnya, susunannya, barangkali mau ada footer dan sebagainya silakan. Begitu ya. Oke, ini seperti ini posisinya. Nah, boleh di rename tadi kan sudah juga. Kemudian kembali ke view normal. Nah, disimpan dalam bentuk PowerPoint template tadi sudah. Kemudian saya juga sudah mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan template yang sudah Anda buat. Ya, oke. Ketika membuat PowerPoint baru, Anda menggunakan template yang sebelumnya sudah disiapkan. Jadi lebih cepat Anda membuat slide presentasi. Ya, untuk menambahkan animasi ini ada penjelasannya bahwasannya ada timing, ada kemudian efek dan sebagainya. Saya kira di sini penjelasannya ada. Yang penting kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan tanyakan melalui grup WA. Karena saya yakin Anda semuanya sudah pernah yang namanya menggunakan aplikasi PowerPoint. Tinggal pendalaman saja. Dalam hal ini saya arahkan bagaimana membuat template pribadi gitu ya. Oke, untuk penjelasan-penjelasan yang lain bisa Anda baca di bagian modul ya, bagaimana untuk pengaturan efek, pengaturan dan macam-macam yang lain, direction dan seterusnya. Oke, kemudian pada bagian akhir dari pembahasan PowerPoint, bagaimana menjalankan presentasi, itu biasanya memang Anda pakai langsung F5 atau apa dan sebagainya. Di sini ada beberapa cara ya. Oke, gitu. Kemudian hide slide itu untuk apa? Jadi gini, misalnya ini, saya nanti mau presentasi, tapi ini saya kira nggak perlu ya
Nah, diklik kanan saja, kemudian saya pilih hide slide. Slide-nya masih ada di sini, tapi pada saat peragaan slide, pada saat slideshow, ini tidak akan muncul. Jadi bisa digunakan, misalnya saya punya slide satu ini, ketika saya sajikan pada audiensnya kelompok A, maka slide ini saya nggak tampilkan. Karena bagian slide ini ada kaitannya dengan kelompok B misalnya. Jadi tidak perlu di delete, tidak perlu dihapus. Ya, jadi nanti ketika slide ini disajikan pada kelompok B, tinggal klik kanan, pilih hide slide-nya, ini kan menyala ya, aktif ya, diklik lagi saja. Nah, atau klik tombol ininya langsung, angkanya ini, klik langsung, bisa nggak? Yang nggak bisa ya, berarti hide slide. Untuk menghilangkannya ini juga nggak bisa, sama seperti tadi, klik kanan, hide slide-nya dimatikan, sehingga angkanya tidak dicoret. Kalau tadi di slide di hide kan, Anda perhatikan dicoret ya, hide-nya dihilangkan lagi, maka dia akan tampil lagi. Mungkin itu. Kemudian sedikit tadi saya menjanjikan menambahkan pada bagian slideshow. Nah, ini kalau yang 2019 itu sudah ada fitur tampilannya kayak gini nanti. Coba saya rekam slideshow, record slideshow, klik record slideshow. Nah, tampilannya seperti ini. Ini webcamnya kebetulan saya gunakan untuk aplikasi yang lain. Jadi di sini kalau misalnya webcamnya dinyalakan, ya kan, itu akan muncul di bagian sini. Kamera seperti ini, ya, seperti apa namanya, kamera dari laptopnya kan gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti kita bisa recording di sini, record. Nah, jadi silakan nanti Anda bisa apa namanya, dari hasil rekaman ini Anda bisa simpan dalam bentuk video. Jadi ketika file, kemudian Anda bisa save as atau Anda bisa ekspor, pilih create video. Nah, di sini kan Anda bisa pilih buat video kan gitu. Ya. Jadi silakan, yang utama adalah pada pembahasan ini adalah pada pembahasan untuk apa namanya, slide master atau pembuatan template. Kaitannya dengan bagaimana recording slideshow dan sebagainya, saya sebetulnya ada tulisan saya yang lain di modul yang lain. Saya siapkan untuk mengisi pelatihan-pelatihan di mana-mana. Pernah juga ada recording slideshow ya. Kalau misalnya memang Anda butuh, mungkin suatu saat nanti kita bisa diskusikan. Yang utama pada saat pembahasan ini adalah bagaimana pembuatan template dengan menggunakan slide master ya. Mungkin itu yang dapat saya sajikan pada pertemuan ini. Mohon maaf jika ada yang kurang pas. Selalu jaga protokol kesehatan, kemudian yang jelas lebih aman di rumah ya. Itu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa cepat kuliah dengan cara tatap muka gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan dicoba. Dan yang terakhir adalah saya minta Anda membuat template masing-masing secara individu, kemudian dikirimkan sebagai tugas dari pertemuan ini ya. Oke, jadi silakan dibuat template-nya sendiri-sendiri. Saya yakin tidak ada yang copy paste ya, karena punya desainnya sendiri-sendiri. Saya ingatkan lagi tadi, ada yang boleh pakai menu, di sini kasih menu, atau boleh pakai yang lain, misalnya yang tadi saya contohkan, yang tadi yang pertama, misalnya browse for them, saya ambil dari ini yang template-nya FTS. Nah, gini kan tidak ada menu, ya kan, hanya next-next saja. Terserah, silakan. Anda buat template sendiri, nanti dikumpulkan template-nya dalam bentuk PodX ke OnClass. Gitu ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.